semua, terima kasih sudah mengklik video ini untuk tempat kamu belajar akuntansi. Oke, kita masuk ke video kedua dari pembahasan menyusun laporan keuangan. Setelah sebelumnya kita selesai dalam membuat atau mengerjakan jurnal penyesuaian dan juga tentu saja menyusun atau mengisi neraca lajur, maka untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga laporan neraca, serta terakhir adalah laporan arus kas. Oke, kita langsung saja membahasnya. Kita mulai dari laporan keuangan yang pertama, yaitu income statement atau laporan laba rugi atau laporan rugi laba ya. Nah, untuk pengerjaan atau penyusunan dari laporan laba rugi ini kita akan merujuk ya kepada neraca lajur di kolom rugi laba ini ya, dari neraca lajur di kolom rugi laba yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini sudah ada hasil dari masing-masing bagian debit dan bagian kredit yang ini nanti akan kita susun ke dalam laporan laba rugi untuk melihat gitu ya, untuk menampakkan berapa laba atau rugi ya, laba yang didapat oleh PT Jaya Tama untuk periode yang berakhir di 31 Desember 2021. Oke, nah sekarang kita mulai dari kelompok nomor 4. Di kelompok nomor 4 di sini ada 4 akun ya, 4 akun di mana kita akan memulai dari pertama itu adalah menyusun untuk mencari yang namanya gross income sampai net income ya, sampai net income atau penjualan bersih atau pendapatan bersih. Jadi kita mulai tulis ya, pertama dari sales of merchandise, kemudian kita buat angkanya ya, angkanya adalah sebesar 8.140.125.000. Setelah kita membuat sales of merchandise, berikutnya kita tuliskan yang kedua, akun yang kedua adalah terkait dengan sales discount, dan itu kita letakkan di kolom yang ini ya gitu, untuk memisahkan bahwasanya yang bagian kolom ini terletak di kredit gitu ya untuk sales of merchandise, dan yang di sini, kolom di sini adalah untuk akun yang diletakkan di debit, karena nanti kan hasil akhirnya harus kita selisihnya gitu, harus kita kurangkan. Oke, kita masukkan angkanya dari sales discount, kemudian kita lanjutkan untuk sales return, kita tulis sales return dengan angkanya sebelah debit ya, berarti kita satukan yang debit dengan debit, dan kemudian debit ketemu debit ini kita jumlahkan hasilnya ya, dan berikutnya berarti kita akan mencari yang namanya apa? Selisih antara sales of merchandise dengan diskon dari penjualan dan juga dari retur penjualan ya. Nah, sehingga hasilnya berkurang ya, jadi 8.051 jutaan. Oke. Dan selanjutnya kita akan membuat yang namanya service income ya. Service income yaitu pendapatan jasa yang berasal dari luar penjualan barang dagang ya. Kita masukkan, kita tulis service income. Service income itu berarti akan menambah ya, karena kan ini di bagian kredit gitu ya, jadi akan menambah juga, sehingga hasil akhirnya kita tambahkan ya menjadi 8.063 jutaan ya, 723.125 rupiah. Nah, inilah yang disebut sebagai gross income atau laba kotor ya, pendapatan kotor, karena nanti belum kita kurangkan dengan yang nomor 5 gitu ya, kelompok nomor 5, yaitu kelompoknya cost of goods sold alias harga pokok penjualan. Oke, selesai untuk menghitung kelompoknya nomor 4 ya, kelompoknya nomor 4. Kita lanjutkan menghitung kelompoknya nomor 5. Di kelompok nomor 5 ini ada 2 akun, maka kita masukkan ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cost of goods sold ya, di mana angkanya kita letakkan di sebelah sini ya, terletak di debit.
Kita tuliskan terlebih dahulu, baru setelah itu ada purchase discount, maka kita tuliskan ya di bawah cost of goods sold. Cost of purchase discount di sini karena dia terletak di kredit, maka pada saat penyajiannya, pada saat perhitungan di sini kita harus kurangkan dia, gitu ya. Jadi cost of goods sold dikurang dengan purchase discount, hasilnya adalah ini dia ya 5 miliaran ya, 989 jutaan. Oke. Dan kita sudah dapatkan nilai gitu ya dari kelompok nomor 5. Langkah berikutnya berarti kita akan mengurangkan gross income yang sudah kita dapat di sini dengan yang hasil ya, nilai bersih dari cost of goods sold tersebut, sehingga hasilnya ya yang ini dikurang ini gitu ya. Hasilnya adalah jadinya 2 miliar 74 jutaan, dan inilah yang disebut sebagai laba bersih. Laba bersih atau pendapatan bersih gitu ya, penjualan bersih gitu. Karena masih panjang lagi pengerjaan kita. Oke, berikutnya kan kita sudah selesai untuk menyusun atau menyajikan akun-akun yang ada di kelompok 4 dan kelompok 5. Berikutnya kita akan menyajikan atau membuat ya operasional atau biaya operasional yang muncul selama Desember 2021 gitu ya, dimana di sini berkode angka 6. Oke, kita buatkan terlebih dahulu, kita tulis ya bahwasanya ini adalah operating expense atau biaya operasional. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu adalah wages and salaries expense ya. Kita tulis wages and salaries expense, kemudian angkanya kita munculkan, kita tulis. Berikutnya adalah uncollectible accounts, kita munculkan angkanya. Kemudian advertising expense ya, kita tulis juga angkanya 7.500.000. Berikutnya ada depreciation untuk vehicle ya 19 jutaan. Lalu maintenance expense 7.800.000. Kemudian untuk tabloid ya, newspaper and tabloid juga 6 juta. Lalu berikutnya ada supplies expense, itu ada sebesar 15 jutaan. Berikutnya income tax expense ya, income tax expense gak ada ya, jadi kita ya. Kemudian ya ini tidak ada angkanya. Kemudian untuk depreciation expense untuk building kita masukkan angkanya 24 juta. Lalu untuk equipment itu ada sebesar 4.200.000, dan terakhir itu ada electricity ya dan kawan-kawannya sekitar 24 jutaan. Oke, selesai untuk menyusun beban-beban ya yang ada di kelompok nomor 6, kelompok akun nomor 6, yaitu yang terdiri dari beban operasional. Dan kita jumlahkan keseluruhan dari biaya operasional yang muncul ini, sehingga hasilnya totalnya itu adalah sekitar 501 jutaan. Ya, oke, kita dapatkan hasil dari total ya, total dari biaya operasional, dan kemudian berarti kita akan mencari yang namanya laba operasional ya. Laba operasional di mana didapat dari net income yang sudah kita dapatkan ini dikurangi dengan biaya operasional, total dari biaya operasional. Maka hasilnya adalah sekitar 1.573 jutaan. Ya, inilah yang disebut sebagai laba operasional alias operating expense, operating profit ya, laba operasional. Oke, selesai untuk menyusun kelompok akun yang ada di nomor 6. Berikutnya kita akan menyusun akun-akun yang muncul di kelompok nomor 8 dan kelompok nomor 9 ya. Jadi ini adalah kelompok pendapatan dan beban yang berada di luar usaha ya. Maka kita tulis ya other income dan other expense. Yang pertama kita mulai dari interest revenue, di sini ada sekitar 14 jutaan, kita tulis ya. Oke, berikutnya itu ada other revenue ya, kita tulis angkanya juga.
Nah, ini dua-duanya ada di kredit ya, pendapatan. Kemudian ada bank charge. Nah, karena bank charge ini adalah beban sehingga dia mengurangi gitu kan, maka kita akan tulis dia dalam bentuk minus. Tandanya bahwasanya dia nantinya akan mengurangi mengurangi pendapatan-pendapatan yang ada ya, pendapatan luar usaha ini. Dan berikutnya terakhir itu ada interest expense ya, kita isi, kita tulis ya 59.400 sama, karena dia di debit maka kita juga minuskan ya, karena mau kita kurangkan. Oke, selesai untuk mengisi dari menghitung ya dari pendapatan dan juga beban di luar usaha. Kita cari gitu ya berapa hasilnya keseluruhan ini ya, saat ini ditambah ini, dikurang ini dan dikurang ini gitu, sehingga hasilnya jadi minus gitu ya, karena ternyata beban luar usaha ya, bank charge dan interest expense itu masih lebih besar daripada pendapatan yang didapat ya, pendapatan luar usaha yang didapat. Oleh karena itu makanya dia minus ya. Nah, dengan demikian kita lanjutkan perhitungannya. Operating expense dikurangi dengan apa yang didapat ya, beban dan pendapatan luar usaha ini kita kurangi gitu ya. Operating profit dikurangi dengan other income dan other expense, hasilnya menjadi jadinya 1 miliar ya, 529.139.000. Nah, inilah sesuai dengan angka yang selisih kemarin ya, selisih yang sudah kita dapatkan sebelumnya di neraca lajur yang sudah kita susun, yang sudah kita buat. Nah, angkanya sudah sama, sudah pas ya. Dan ini adalah ya, inilah yang disebut sebagai net profit before tax, artinya laba sebelum pajak ya, sebelum perhitungan pajak. Dan ini disebut sebagai laba komersial. Nah, selesai untuk pengerjaan mencari laba komersial ya. Ini baru mencari laba komersial. Nah, kita kembali lagi dalam menyusun atau mencari gitu ya, karena kemarin kita masih ada PR, yaitu menghitung PPh badan tahun 2021, di mana kita harus mencari lebih dulu laba yang dihitung secara fiskal ya. Nah, sedangkan yang 1.529.000.000 ini itu masih ini merupakan laba secara komersial. Nah, supaya atau untuk mencari tahu atau untuk mencari bagaimana laba secara fiskal, maka kita harus melakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal alias koreksi fiskal, di mana kita akan mengkoreksi gitu ya, mengkoreksi pendapatan, penghasilan gitu ya, dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Jaya Tama yang ada di dalam laba rugi ini, kita sesuaikan dengan aturan perpajakan ya, disesuaikan dengan aturan perpajakan. Oke, kita mulai masuk ke rekonsiliasi fiskal. Untuk melakukan rekonsiliasi fiskal, kita harus memahami mana saja pendapatan-pendapatan yang muncul yang itu tidak diakui oleh fiskal, sehingga kita harus keluarkan dari income statement ini gitu. Dan juga kita harus memahami juga ya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang itu juga tidak diakui oleh fiskal gitu. Dan satu hal lagi berkaitan dengan perhitungan nilai persediaan ya, di mana nilai persediaan yang diakui oleh fiskal itu hanya metode persediaannya yang menggunakan FIFO dan juga average ya. Nah, kita cek laporan laba rugi atau income statement yang dimiliki oleh PT Jaya Tama ini, di mana kita harus melihat pertama dari untuk sales itu aman, service aman ya, yang namanya pendapatan itu aman saja. Nah, kita cek ya bagian cost of goods sold. Untuk metode persediaan yang dipakai oleh PT Jaya Tama dalam menghitung nilai persediaannya ya, itu adalah
mereka memakai metode average. Jadi karena mereka sudah memakai metode average yang itu diakui oleh fiskal, maka kita tidak perlu melakukan koreksi berkaitan dengan nilai persediaan sebab sudah pas ya, karena metode average adalah salah satu metode yang diakui oleh fiskal. Oke, jadi untuk sales aman, cost of goods sold aman gitu ya. Berikutnya kita beralih ke operating expense atau pengeluaran-pengeluaran yang itu apakah diakui fiskal atau tidak diakui oleh fiskal ya. Kalau tidak diakui fiskal, maka kita harus keluarkan dari sini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Wages and salaries itu tidak ada permasalahan ya, karena ini adalah biaya gaji, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang itu digunakan untuk mendapatkan penghasilan ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada uncollectible accounts. Uncollectible accounts alias biaya atau beban kerugian piutang. Untuk metode penghapusan piutang yang diakui oleh fiskal itu hanyalah metode langsung. Nah, ini satu yang kita temukan ya, yang akan kita koreksi, yaitu yang pertama adalah uncollectible accounts. Sebab karena fiskal hanya mengakui metode langsung, dia tidak mengakui pakai metode yang penyisihan itu gitu ya, maka untuk biaya atau beban kerugian piutang ini harus kita hapus ya dalam atau harus kita koreksi gitu ya, kita keluarkan dari laporan dari laba rugi ini gitu. Oke, kita dapat satu untuk hal yang akan kita koreksi. Berikutnya itu ada advertising expense. Advertising expense ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan penghasilan ya, gitu ya, atau untuk mendapatkan penghasilan. Maka ini juga adalah salah satu yang diterima atau yang diakui ya oleh fiskal. Oke, berikutnya depreciation ya, beban depresiasi, baik itu untuk vehicles, building atau equipment. Untuk metode penyusutan aktiva tetap yang diakui oleh fiskal itu adalah metode yang pertama adalah metode garis lurus dan juga adalah metode saldo menurun ya. Nah, jadi untuk soal kasus PT Jaya Tama itu memakai metode garis lurus. Tetapi di sini permasalahannya adalah meskipun fiskal itu mengakui menggunakan metode garis lurus, tetapi model garis lurus yang mereka gunakan itu adalah dibagikan ke dalam per kelompok ya, kelompok bangunan dan kelompok bukan bangunan. Dan kelompok bukan bangunan itu pun dibagi ke dalam 4 kelompok ya, yang masing-masing itu memiliki tarif penyusutannya. Nah, masalahnya ya di soal kita itu tidak memuat rincian mengenai berapa tarif penyusutan ya yang ditetapkan ya, tarif garis lurus. Misalkan seperti ini, untuk vehicle dia masuk kelompok apa gitu, atau untuk equipment itu dia masuk kelompok apa gitu ya. Building ini pun juga gitu ya. Nah, dia 20 tahun kah atau berapa gitu kan pemakaiannya, maka karena tidak ada informasi yang cukup mengenai perpajakan dari segi tarif penyusutan untuk aset tetap. Oleh karena itu kita di sini beranggapan bahwasanya untuk beban depresiasi di 3 aset tetap ini itu kita anggap sudah pas gitu ya, sehingga tidak perlu kita koreksi. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada maintenance expense. Maintenance expense itu biaya perbaikan lantai toko yang rusak. Nah, ini kalau perbaikan lantai toko yang rusak ini digunakan untuk memelihara penghasilan ya. Nah, maka ini akan diakui oleh fiskal sehingga tidak perlu kita koreksi. Untuk newspaper and tabloid expense bagaimana? Nah, ini yang satu ini ada sesuatu hal yang juga perlu kita perdalami informasinya ya. Di soal kasus PT Jaya Tama itu tidak diterangkan atau tidak dirinci lebih jauh lagi. Newspaper and tabloid expense ini digunakan ya, berlangganannya untuk apa? Apakah untuk nantinya mampu untuk meningkatkan penghasilannya PT Jaya Tama gitu ya, atau untuk memelihara penghasilannya Jaya Tama, atau bagaimana, itu tidak kita ketahui. Oleh karena itu untuk biaya
newspaper and tabloid expense itu jadinya harus kita koreksi gitu ya, perlu kita koreksi ya. Misalkan contoh nih ya, contoh kalau misalkan perusahaannya adalah perusahaan otomotif, terus kemudian dia berlangganan ini tabloid otomotif yang gunanya ya pastilah untuk kepentingan dari usaha otomotif mereka. Nah, maka biaya langganan tabloid otomotif ini itu bisa saja digunakan atau bisa saja dipakai sebagai pengurang penghasilan, dan itu boleh gitu ya, bisa diakui oleh fiskal. Tetapi untuk kasus kita sekarang ini kita tidak mengetahui ini newspaper and tabloid expense ini gunanya untuk apa, apakah hanya sekedar untuk biaya entertainment saja gitu ya, atau bagaimana, kita tidak tahu. Oleh karena itu ini tidak bisa kita dapatkan rinciannya, maka diputuskan ya ini harus kita keluarkan ya, tidak dimasukkan ke dalam pengurang penghasilan ya, harus kita keluarkan dari biaya ini gitu ya, sama seperti uncollectible accounts tidak diakui oleh fiskal. Sudah dapat ketemu satu, ketemu dua. Oke, berikutnya supplies expense. Supplies expense di sini ada biaya perlengkapan ya, gunanya kan juga pasti ya untuk meningkatkan atau untuk memelihara penghasilan. Oleh karena itu ini diakui oleh pajak. Income tax expense ini nggak ada angkanya. Oke, depreciation oke, tidak ada. Nah, untuk electricity bagaimana? Ini juga gunanya adalah untuk memelihara penghasilan. Maka ini diakui oleh fiskal sehingga tidak perlu kita koreksi. Dan selesai untuk memilah-milih gitu ya, mana yang harus dikoreksi dan yang tidak perlu dikoreksi dari sisi biaya ya yang dikeluarkan. Berikutnya ada pendapatan dan biaya di luar usaha. Untuk pendapatan di luar usaha yang pertama interest revenue. Nah, maka di sini pendapatan yang satu ini karena ini berkaitan dengan pendapatan bunga ya, pendapatan bunga gitu ya, maka pendapatan bunga, maka ini harus kita keluarkan dari laba dari ini ya, dari perhitungan laba rugi ini ya, sebab kita jangan memasukkan lagi pendapatan bunga yang itu sudah dikenakan pajak gitu ya, karena interest revenue itu masuk ke dalam pajak final ya, pajak final, sehingga dia sudah ada perhitungan pajaknya sendiri, maka kita tidak perlu menghitung lagi pajaknya nanti gitu ya untuk PPh badan ini. Jadi jangan sampai double gitu kan. Maka untuk interest revenue ini kita keluarkan dari perhitungan ini ya laba rugi ya. Jadi harus kita keluarkan dari, kita koreksi ya, kita koreksi fiskalnya. Oke. Berikutnya untuk other revenue ini juga kita pendapatan yang lain ya, dan ini bisa dianggap sebagai pendapatan yang diakui oleh fiskal. Bank charge itu juga tidak ada permasalahan karena bank charge-nya biaya administrasi bank. Interest expense juga itu tidak ada permasalahan sebab interest expense ini biaya bunga ya, biaya bunga dari pinjaman ya, pinjaman bank ya, dan ini diakui oleh fiskal. Oke, begitulah bentuk mencari gitu ya, cara mencari koreksi fiskal. Jadi pemahaman atau materi tentang rekonsiliasi fiskal ini silahkan ya dicek ya di video saya mengenai masalah rekonsiliasi fiskal ya, bagaimana cara melakukan atau cara memilah-milah mana yang harus dikoreksi dan mana yang tidak perlu dikoreksi. Intinya sih ini aja gitu. Kalau misalkan ada penghasilan atau pengeluaran gitu ya, yang itu intinya adalah untuk misalkan untuk beban gitu ya, untuk biaya yang dikeluarkan, intinya itu adalah untuk mendapatkan untuk menagih, mendapatkan penghasilan dan untuk memelihara penghasilan, maka itu akan diakui oleh fiskal. Ya, itu akan diakui oleh fiskal. Tapi kalau tidak berkaitan dengan masalah menagih, mendapatkan dan juga memelihara penghasilan gitu ya, biaya-biaya yang dikeluarkan, maka biaya yang seperti ini itu tidak bisa dimasukkan ya, dan dia harus dikoreksi. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan perhitungannya. Oke, di sini saya sudah buatkan perhitungannya. Jadi tadi laba komersial itu kita sudah dapatkan ya,
yaitu sebesar 1.559.139.709 rupiah ya. Nah, ini laba komersial. Kemudian kita lakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Yang pertama ada biaya yang tidak diakui oleh fiskal, itu pertama adalah tadi ya, uncollectible accounts yang sejumlah 17 jutaan. Kemudian untuk newspaper itu ada sekitar 6 jutaan ya. Ini kita jumlahkan hasilnya jadi 23 jutaan ya. Ya, oke ya. Jadi kita jumlahkan, kita keluarkan dari laporan laba rugi ya, dari perhitungan laba komersial ini. Berikutnya untuk pendapatan yang tidak diakui fiskal, tadi kita temukan ada interest revenue ya, yaitu pendapatan bunga yang itu dia sudah dikenakan PPh final ya sebelumnya gitu ya, PPh final. Dan itu kita keluarkan dari perhitungan laba rugi sehingga harus kita kurangkan ya. Dengan demikian kita temukan ya laba fiskal atau penghasilan kena pajak, di mana didapatkan dari laba komersial ditambah dari biaya-biaya yang tidak diakui oleh fiskal dan dikurangi dengan pendapatan yang tidak diakui oleh fiskal, dan dapatlah hasilnya sebesar ya penghasilan kena pajak itu sebesar 1.537.547.634 rupiah. Oke, kita sudah dapatkan PKP-nya. Sekarang kita menghitung berapa PPh badan tahun 2021 untuk PT Jaya Tama. Oke, jadi kita sudah dapatkan laba fiskalnya yang menjadi penghasilan kena pajak ya. Dan kemudian pertama kita harus mengecek terlebih dahulu adalah peredaran bruto, sebab dari peredaran bruto inilah nantinya kita akan menentukan tarif mana yang akan dikenakan untuk mencari PPh badan terutang ya. Nah, kita lihat peredaran bruto itu didapat dari sales of merchandise ya, yaitu peredaran bruto peredaran bruto ya sebesar 8 miliaran. Nah, di mana peredaran bruto ini ternyata kurang dari 50 miliar. Oleh karena itu penggunaan tarif yang dikenakan untuk menghitung PPh badan itu adalah tarif di pasal 31E. Pasal 31E ini tarifnya adalah dibagi dua, ada tarif yang dikenakan fasilitas sebesar 50% dan yang tidak dikenakan fasilitas. Dan untuk tarif PPh-nya sendiri itu adalah 25%. Oke, pertama kita akan menghitung dari bagian PKP yang memperoleh fasilitas. Untuk menghitung bagian PKP yang memperoleh fasilitas ya, kita lihat dari seluruh peredaran bruto yang ada gitu ya, yang terjadi, di mana dari 8 miliaran peredaran bruto ini ada sekitar 4,8 M yang itu yang memperoleh fasilitas sebesar 50% tersebut. Maka kita akan hitung ya terlebih dahulu 4,8 M per peredaran brutonya ya 8 M-an ya gitu kan. Kemudian dikali dengan PKP ya yang didapat oleh ya laba fiskal atau PKP yang didapat oleh PT Jaya Tama. Dan hasilnya untuk bagian PKP yang memperoleh fasilitas itu adalah sekitar 906 jutaan. Nah, disinilah kita hitung untuk PPh terutang untuk bagian yang memperoleh fasilitas ya. Fasilitasnya dia dapat 50%, dikali dengan tarif PPh 25%, dikali dengan bagian PKP ya, bagian penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas ya. Oke, dan hasilnya adalah sekitar 113 jutaan 331.009 rupiah. Selesai untuk menghitung bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Berikutnya kita hitung bagian PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Dari mana datang angkanya? Adalah dari total PKP ya, total PKP yang kita hitung tadi gitu ya, 1 miliaran 1,5 M itu dikurangi dengan bagian penghasilan kena pajak atau PKP yang mendapatkan fasilitas, sehingga hasilnya untuk PKP yang tidak mendapatkan fasilitas itu sebesar 630 jutaan.
Inilah yang kemudian kita kalikan dengan tarif PPh 25% dan kita dapatkan hasilnya adalah 157 jutaan ya. Dan terakhir ya, total PPh terutang berarti kita tinggal tambahkan PPh terutang dari yang mendapatkan fasilitas ya dengan yang tidak mendapatkan fasilitas, sehingga hasilnya adalah 271 jutaan ya. Karena ini ada 899 terakhirnya, jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 271.055.000 rupiah. Oke, kita sudah mendapatkan hasil atau kita sudah mendapatkan income tax-nya ya, atau PPh badan terutangnya. Kita bisa menuju ke AJP dulu ya untuk membayar hutang kita atau PR kita yang masih belum selesai sebelumnya. Ya, kita letakkan di sini jurnal yang pertama, berarti kita mengakui adanya beban ya, atau beban dari penghasilan. Jadi kita tuliskan akun income tax expense ya, kode akunnya, dan kemudian kita kita catat angkanya itu yang sebesar PPh badan terutang. Kredit berarti ada utang pajak penghasilan ya, atau income tax payable yang nantinya akan kita bayar ke negara, ke kas negara. Kita tulis kode pajaknya dan kemudian kita kreditkan dengan angka yang sama. Oke, sudah selesai untuk AJP. Oke, sudah nggak ada PR lagi, udah nggak ada utang lagi. Kita sudah selesai di AJP-nya. Kita balik lagi ke laporan laba rugi. Ya, kita selesaikan lagi. Setelah mendapatkan net profit ya, before tax, kita masukkan dari angka ininya ya, interest income tax expense ya, beban pajak penghasilan, kita masukkan angkanya ya, kita minuskan ya, karena akan kita kurangi dari net profit before tax, sehingga hasilnya ya, net profit before tax dikurangi dengan income tax expense, hasilnya adalah 1.258.084.709 rupiah. Inilah yang disebut sebagai net profit after tax. Oke, selesai untuk pengerjaan laporan laba rugi. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya mengenai rekonsiliasi fiskal ini gitu. Memang agak lebih rumit ya gitu kan, karena permasalahannya memang kita diminta terlebih dahulu untuk menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Sebab yang di net ya, yang di sini laba yang kita dapat di neraca lajur itu bukanlah PKP ya, bukanlah penghasilan kena pajak. Kita harus melakukan koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu untuk mengetahui berapa PKP sesungguhnya. Oke, sampai di sini untuk laporan laba rugi. Laporan keuangan berikutnya yang akan kita susun yaitu laporan laba ditahan ya, atau return earning statement. Kita harus menghitung atau membuatnya, kita susun dari kelompok nomor 3 ya. Nah, dari neraca lajur di kolom neraca kita cek bagian kelompok nomor 3, yaitu di sini ada 3 ya. Ada 3 akun. Yang pertama adalah common stock, kemudian return earnings, dan juga dividen. Nah, kita di sini sudah saya buatkan ya bagaimana bentuk atau penyusunan atau penyajiannya ya, cara penyajiannya. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya yang menjadi balance ya. Balance dari yang kedua hal ini, yaitu common stock dan juga retain earning. Balance dari tanggal 1, balance di awal bulan ya. Untuk balance di awal bulan, common stock itu kita lihat di sini ya, yaitu sebanyak atau sebesar 300 juta. Sedangkan untuk return earning-nya itu adalah sebesar 1,9 M gitu ya. Nah, kita isi bagian dari kolom common stock di penyajian laba ditahan ini ya, laporan laba ditahan. Untuk common stock ada 300 juta, kemudian untuk return earning itu ada sekitar 1,9 M dan kita totalkan angkanya. Oke, untuk balance atau untuk saldo di awal bulan, di awal periode sudah kita masukkan baik untuk common stock dan juga return earning. Berikutnya kita akan mengisi berapa yang menjadi labanya
PT Jayatama di periode Desember 2021. Kita masukkan ya net income. Net income ini adalah yang setelah pajak ya, after pajak, after tax gitu ya, yaitu yang sebesar 1.258.084.709. Oke, nah kemudian karena net income itu akan menambah retain earning, maka diletakkan di kolomnya retain earning ya. Ditotalkan, totalnya masih sama ya karena hanya cuma satu ya, tidak ada di common stock. Berikutnya, karena ada pembagian dividen ya, ada perencanaan pembagian dividen, maka dikurangkan untuk bagian dividen ya. Kita letakkan dividen itu akan mengurangi laba ditahan, sehingga kita harus letakkan di kolom retain earning. Kita tulis angkanya 37.500.000 yang akan dibagikan tersebut, dan ini akan menjadi pengurang dari laba ditahan, saldo laba ditahan. Ya, kita tulis totalnya dan kita buatkan akhirnya ya yang akan menjadi balance atau saldo di akhir periode 31 Desember 2021, di mana untuk common stock itu masih sama ya, tidak ada perubahan. Kemudian untuk retain earning di situ karena ada di awal bulan ditambah dengan adanya laba yang didapat dan dikurangi dengan dividen yang mau dibagikan, maka hasilnya itu menjadi 3 miliar ya, 3,1 miliaran gitu ya. Oke, dan totalnya berarti dari 300 juta ditambah 3 miliaran ini jadinya adalah 3.436.356.079 rupiah. Dan selesailah penyusunan atau penyajian dari retained earning statement atau laporan laba ditahan. Kita lanjutkan ke penyajian laporan berikutnya, yaitu laporan neraca ya. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet report. Untuk angka balance sheet report, di sini kita akan melihatnya dari kolom dari neraca lajur di kolom, tentu saja di kolom neraca ya, di kolom neraca ya pasti. Jadi untuk kelompok nomor 1 yang terdiri dari aset itu akan masuk di kolom sebelah kanan gitu ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Dan untuk kelompoknya nomor 2 yaitu kelompoknya liabilities, hutang dan juga ekuitas, itu masuk di kolom di sebelah kanan ya dari balance sheet report. Kita mulai dari kelompok nomor 1 yaitu aset. Di sini kita bagi dua ya. Untuk aset itu ada current asset dan juga ada fixed asset. Kita mulai dari current asset. Ya, untuk current asset di sini yang pertama kita masukkan cash in bank. Cash in bank dengan angkanya ya kita tulis sebelah sini ya sebesar 893 jutaan. Kemudian untuk petty cash kita masukkan angkanya juga 10 juta. Lalu untuk ada lagi account receivable kita masukkan angkanya di sebelah sini ya, karena kita kan mau mencari berapa nilai bersih dari piutang ya setelah dikurangi dengan allowance for doubtful debt. Oke, kita tulis angkanya yang sebesar 522 jutaan ini. Baru setelah itu kita tulis akun dari allowance. Kita kurangkan sehingga kita mendapatkan bersihnya ya, saldo piutang bersihnya sebesar 511 jutaan. Oke, berikutnya adalah akun untuk merchandise inventory. Kita masukkan, kita tulis merchandise inventory dan kita letakkan di sebelah sini gitu ya. Kita isi angkanya. Kemudian untuk akun office supplies juga kita isi angkanya sebesar 1.300.000-an. Kemudian fed in prepaid fed ya, karena fed in itu sudah habis, sudah ditutup, maka kita masukkan prepaid fed ya, dengan angkanya yang sebesar 723 jutaan. Oke, selesailah untuk current asset ya, sehingga kita akan totalkan, kita jumlahkan berapa dari total seluruh current asset ini, dan kita dapatkan hasilnya ada sekitar 2 miliar ya, 2,6 miliaran gitu.
Oke, selesai untuk perhitungan dari current asset. Berikutnya kita masuk ke pencatatan atau penyajian dari fixed asset alias aset tetap. Aset tetap yang pertama itu ada land, kita tulis angka land ya, kita buatkan di kolom sebelah sini gitu ya. 500 juta. Kemudian berikutnya ada building at cost, kita isi angka building at cost itu 1,2 ya, 2 eman. Kemudian karena dia ada akumulasinya, kita tulis di sebelah sini, kita minuskan supaya kita bisa mengetahui berapa nilai buku dari building dari bangunan. Ya, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Oke, kita sudah dapatkan nilai buku dari building. Berikutnya adalah office ya, office equipment at cost. Kita masukkan angkanya di sebelah sini ya, kita tulis. Kemudian untuk akumulasi juga kita tulis, kita kurangi dan kita dapatkan nilai buku untuk equipment ya, equipment untuk peralatan itu sebesar 120 jutaan. Oke, berikutnya adalah vehicles ya. Vehicle at cost itu angkanya sebesar 271 jutaan. Kita tulis angkanya sebelah sini. Kemudian ada akumulasi dari penyusutannya, kita kurangkan sehingga kita bisa dapatkan nilai bukunya berapa. Oke. Dan masih ada? Tidak ada lagi. Oleh karena itu kita hitung total fixed asset yang ada ya, sehingga hasil dari total fixed asset itu adalah sebesar 1,8 eman ya. Ya. Nah, hasilnya itu ya dari 500 dari land, kemudian dari nilai buku building, kemudian nilai buku dari equipment dan juga vehicle, dapatlah total untuk fixed asset. Dan berikutnya berarti kita tinggal jumlahkan untuk mencari total aset secara keseluruhan ya. Total current asset ditambah dengan total fixed asset. Hasilnya itu ada sekitar 4 miliar ya, 4,4 M. Ya, inilah yang disebut sebagai total aset. Oke, selesai untuk kelompok aset ya, kelompok aset. Selanjutnya kita berpindah ke kelompoknya liabilities dan juga equity. Kita ke sebelah. Oke, kita mulai dari liabilities ya, dan ini juga dibagi dua untuk liabilities. Yang pertama ada current liabilities, hutang lancar, di mana hutang lancar itu ada, yang pertama itu ada account payable ya. Kita buat account payable, kemudian angkanya itu kita catat ya di angka sini. Berikutnya, berikutnya itu adalah dividen accrued expense dulu ya. Accrued expense kita catat, accrued expense dengan angkanya yang 31 jutaan ini. Kemudian ada dividen payable ya, dan angkanya juga kita catat. Lalu berikutnya ada income tax payable. Nah, income tax payable ini kita catat angkanya ya, yang sudah kita dapatkan dari seluruh ya income tax payable yang muncul. Oke, berikutnya, nah untuk income tax yang muncul ini ya, yang angkanya segini, itu tadi kan kita sebelumnya sudah kita buatkan ya di neraca AJP gitu ya. Di AJP itu kita sudah buatkan yang income tax payable ya. Yang sebelumnya income tax payable juga sudah ada ya, yang berkaitan dengan pajak untuk dividen. Ya, pajak untuk dividen ditambah lagi dengan munculnya pajak untuk income tax payable. Jadi kalau kita lihat di neraca lajurnya, kalau kita balik ke neraca lajur lagi dan kita isi lagi neraca lajurnya, kita temukan bahwasanya di bagian AJP ya, di bagian AJP untuk income tax payable yaitu jadinya bertambah ya, 274 ini yang didapat dari
31 mana? Oh salah, yang ini ya. 3.750.000 ditambah dengan yang 271.055.000 rupiah. Dan hasilnya tadi ya, hasilnya adalah yang ini 274 jutaan tersebut. Oke, kita balik lagi ke neraca. Kita sudah temukan untuk total dari income tax payable setelah kita hitung PPh badan terutang. Berikutnya kita totalkan seluruh dari current asset ya, sehingga dapatlah ya total untuk current liabilities ya, total untuk current liabilities ya, yaitu 671 juta. Oke, dan berikutnya kita isi atau kita buatkan untuk long term liabilities-nya. Di sini ada satu ya, yaitu untuk bank loan. Kita catat bank loan, di mana kita buatkan di sini langsung ya, yang angkanya bank loan itu 360 juta ya. Dan hasilnya kita jadikan ini sebagai total liabilities ya, dari total current liabilities ditambah dengan long term liabilities, sehingga hasilnya menjadi 1 miliar ya, 1 miliaran ya. Selesai untuk penyajian dari liabilities. Berikutnya kita masuk ke bagian equity. Di equity di sini ada common stock dan juga return earning ya. Nah, untuk dividen itu sudah tentu tidak ada ya, karena kita sudah sudah mengurangkannya di laporan laba ditahan. Begitu pula untuk return earnings, angkanya ini kita tidak pakai yang ada di neraca lajur ya, yang di kolom neraca ini, tetapi dari laporan laba ditahan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, oke. Nah, jadi yang kita sudah buat yang pertama itu ada common stock. Common stock itu kalau kita lihat tadi kan tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan, tidak ada penambahan atau pengurangan dari common stock, sehingga untuk common stock itu masih tetap 300 juta ya, kita buat angkanya 300 juta. Berikutnya untuk return earning, nah di situ kan ada perubahan ya, perubahan yaitu sebesar jadi 3.136 jutaan. Maka kita catat juga di bagian return earning dari balance sheet report ya, dari laporan neraca ini sesuai dengan jumlah yang kita dapatkan dari laporan laba ditahan, yaitu sebesar 3.136 jutaan ini ya. Oke, pas ya, benar ya. Oke, sesuai. Oke, nah kita sudah dapatkan ya, dan untuk totalnya kita buatkan ya, totalnya yang tadi ya 3.436 jutaan ya, yang ini yang ada di laporan laba ditahan. Ya, kita dapatkan hasilnya ya, ini adalah total equity, sehingga kita lanjut ya berkaitan atau kita hitung seluruh total liabilities ya ditambah dengan total equity ya, yaitu total liabilities yang 1 miliaran ini ditambahkan dengan total equity yang sebesar 3 miliaran ini, sehingga hasilnya itu harus balance ya dengan total aset yang ada ya. Kita dapatkan angkanya itu adalah 4.468.429 rupiah, dan ini hasilnya berarti harus sama dengan angka yang ada di sebelah ya. Total aset dan total liabilities plus equity itu sudah pas ya. Dan pengerjaan kita selesai untuk laporan neraca. Berikutnya kita masuk ke statement of cash flow, yaitu laporan keuangan yang terakhir ya, yaitu laporan arus kas. Nah, untuk pengerjaan laporan arus kas yang saya pakai metodenya adalah metode langsung ya, dimana saya langsung merujuk ke jurnal yang berkaitan dengan penerimaan uang kas maupun pengeluaran uang kas. Untuk jurnal yang dipakai sebagai jurnal penerimaan dan juga pengeluaran uang kas, itu yang pertama kita soroti ya. Yang pertama adalah cash receipt journal, yaitu jurnal penerimaan kas. Kemudian berikutnya ada cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Dan kemudian ada petty cash ya, untuk pengeluaran kas kecil. Dan yang terakhir ada di ayat jurnal penyesuaian, karena ada satu muncul ya akun cash in bank ya, yaitu cash in bank menerima ya, terima uang. Nah, dari 1, 2, 3, 4 jurnal khusus yang kita pakai yang berkaitan dengan arus kas baik keluar maupun masuk.
Oke, nah ini sudah ada lembaran dari statement of cash flow-nya, kita masukkan. Yang pertama gitu ya, berkaitan dengan aktivitas operasional ya. Jadi untuk statement of cash flow, laporan arus kas itu dibagi ke dalam 3 aktivitas ya, aktivitas arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi di mana itu berkaitan dengan pendapatan, penerimaan atau pengeluaran uang yang itu pasti berkaitan dengan kegiatan utamanya perusahaan gitu ya. Jadi kalau PT Jaya Tama itu berkaitan dengan kegiatan utamanya itu adalah jual beli barang, distributor gitu ya, lemari pajang, maka seluruh hal yang berkaitan dengan kegiatan utama mereka, kegiatan operasional mereka itu masuk ke aktivitas operasional. Ya, kita mulai dari aktivitas yang pertama, aktivitas operasional. Oke, untuk cash flow from operating expense ya, kita lihat pertama itu dari cash receive journal, di mana untuk cash receive journal ini kita lihat dari kolom cash in bank-nya ya. Kolom cash in bank. Ya, yang pertama itu ada pelunasan untuk piutang karyawan. Maka kita catat, kita tulis di bagian sini ya, yaitu berkaitan dengan penerimaan dari piutang karyawan yang sebesar 1.875.000. Kita salin. Berikutnya itu ada penerimaan uang dari customer ya, dari customer yang dimiliki oleh PT Jaya Tama. Kita lihat secara total untuk penerimaan dari PT Jaya Tama itu ya, penerimaan dari customer, penerimaan piutang dari customernya itu adalah ya, kalau kita bisa saya zoomkan di sini. Oke, nah itu adalah sebesar 950 jutaan. Maka kita catat yang berikutnya, penerimaan uang kas yang berikutnya itu adalah penerimaan dari customer, yaitu sebesar 950 jutaan ya. Oke, dan kita sudah selesai dari mencatat ya atau menghitung arus kas masuk yang berasal dari cash receive journal. Berikutnya kita cek lagi ya, sebelum kita membuat atau menulis yang berasal dari cash out ya, dari uang keluar, arus kas keluar. Kita cek dulu nih, cek the jurnal-jurnal khusus yang berkaitan dengan penerimaan uang kas. Nah, cash receive journal, cash payment journal berkaitan dengan dengan pengeluaran. Petty cash pun juga berkaitan dengan pengeluaran, berarti kita ke AJP ya. Nah, AJP di sini kan ada penerimaan ya, penerimaan uang kas di mana itu terima pendapatan jasa giro. Oleh karena itu kita catat dulu ya, kita masukkan dulu yang ada di yang ada di arus kas masuknya. Ya, yaitu penerimaan jasa giro yang sebesar 1.341.000. Oke, selesai untuk arus kas masuk. Sekarang kita hitung yang berada dari arus kas keluar ya. Kita cek untuk cash payment journal, di mana di sini ada cash in bank yang dimulai dari ini adalah pembayaran gaji ya. Nah, karena pembayaran gaji adalah bagian dari aktivitas operasional, maka kita masukkan di bagian aktivitas operasional ya. Oke, kita tulis pembayaran gaji karyawan yang sebesar 31 jutaan ini ya. Kita catat. Oke, nah ini kita minuskan ya, karena ini artinya adalah uang keluar ya, kas keluar, arus kas keluar. Oke. Berikutnya kita cek lagi ada pengeluaran uang itu dari pengeluaran uang untuk pembayaran ke supplier ya, yaitu yang pertama ke PT Andara, berikutnya ke PT Dirama, dan berikutnya lagi ada lagi ke PT Andara. Oke, kita lihat ya untuk cash in bank atau uang yang keluar itu yang berkaitan dengan pembayaran utang dagang, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, berikutnya ini lagi yang ketiga. Nah, kalau kita jumlahkan maka totalnya yang dari yang pertama, kemudian yang kedua, pembayaran utang yang kedua, dan di sini pembayaran utang yang ketiga, maka hasilnya itu sekitar 884 jutaan. Dan kita tulis di sebelah sini ya, di bawahnya, di baris berikutnya, yaitu berkaitan dengan pembayaran utang kepada supplier, yang angkanya berarti adalah ya sebesar 884 jutaan. Inilah
uang atau arus kas keluar yang berasal dari pembayaran utang kepada supplier. Sudah selesai? Lanjut ya. Nah, ada lagi berkaitan dengan ini cicilan ya, cicilan kepada bank SMK, cicilan utang kepada bank SMK. Nah, untuk pengeluaran yang berkaitan dengan cicilan utang yang sebesar 9 juta ini gitu ya, cicilan pokoknya ya, maka ini nantinya akan masuk ke aktivitas pendanaan ya, atau ke financing activities. Oleh karena itu ini kita lewati dulu, kita akan mencari yang berkaitan dengan aktivitas operasional. Oke, nah misalkan seperti interest expense ini kita masukkan ke aktivitas operasional ya. Oke, kita catat barisan berikutnya, yaitu untuk pembayaran bunga pinjaman yang itu sebesar Rp4.950.000. Oke ya, dan selanjutnya itu ada pembayaran uang ke PLN ya, electricity, telephone and water ya, dan ini angkanya adalah 2.625.000. Maka di berikutnya kita masukkan pembayaran kepada PLN dengan angka yang ya pas ya, sama ya, kita salin. Oke, dan selanjutnya kita cek lagi ya bagian dari PLN sudah. Nah, untuk pengisian kembali kas kecil ini tidak termasuk dari laporan arus kas masuk ya, arus kas ya, sebab kan ini dua-duanya ya, dia hanya balik-balik saja antara cash in bank dan petty cash gitu. Oke, untuk PT Andara ya ini sudah selesai. Nah, jadi untuk cash payment tinggal satu lagi ya yang belum kita buat, yang belum kita bikin, yaitu yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan. Oke, kita lanjut dulu dari aktivitas operasional ke pengeluaran kas berikutnya, yaitu pengeluaran kas kecil. Di sini ada pengeluaran untuk pembelian perlengkapan, bayar iklan, perbaikan lantai toko, dan biaya koran serta tabloid ya. Nah, ini kita masukkan ke operasional ya, bagian dari aktivitas operasional. Yang pertama adalah untuk pembelian perlengkapan. Di sini ada dua ya, yaitu yang angkanya yang pertama ini, kemudian ini gitu. Sehingga totalnya itu sekitar 2.200.000 ya. Kalau kita lihat di sini ditambah yang kedua ya sekitar 2.218.000. Maka kita isi atau kita tulis ya angkanya 2.218.750. Oke, berikutnya yaitu pembayaran iklan. Kita tulis lagi berkaitan dengan pembayaran iklan yang sebesar 625.000. Dan berikutnya ada lagi untuk perbaikan lantai toko, kita masukkan angkanya 650.000. Dan yang terakhir itu ada untuk pembayaran koran dan tabloid ya, langganan koran dan tabloid, yaitu sebesar 500.000. Dan selesailah untuk arus kas masuk dan keluar yang berasal dari aktivitas operasional. Dengan demikian kita bisa cari net cash-nya ya, atau kas bersih yang didapat dari aktivitas operasional. Kita tulis di sebelah sini ya, di kolom berikutnya ya, sehingga ada kenaikan kas yang berkaitan dengan aktivitas operasional sebesar 27 jutaan. Oke, nah berikutnya itu yang aktivitas berikutnya itu adalah berkaitan dengan cash flow from investing ya, dari aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini aktivitas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap ya. Ya, seperti itu biasanya soal yang muncul. Nah, untuk soal kasus PT Jaya Tama, arus kas yang ada yang berasal dari penjualan atau pembelian aset tetap itu tidak ada ya, berkaitan dengan transaksi aset tetap penjualan maupun pembeliannya itu tidak ada. Maka untuk cash flow investing ini berarti kosong, tidak ada apapun ya. Oke, ini aktivitas kedua. Aktivitas yang ketiga itu adalah aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas pendanaan tadi ada satu lagi ya yang belum kita tulis, yaitu yang berkaitan dengan bank loan ya, pembayaran cicilan utang bank. Maka kita tulis di sebelah sini untuk pembayaran cicilan utang bank tadi ada sekitar 9 juta untuk cicilan banknya ya. Kita tulis 9 juta. Dan karena cuma satu, maka kita tuliskan di bawahnya ini ya, yaitu ini adalah net cash ya,
kas dari aktivitas pendanaan. Ya, nah kita sudah dapatkan hasil dari seluruh aktivitas yang muncul gitu ya, mulai dari aktivitas operasi sudah kita dapatkan terjadi kenaikan dari kas dari aktivitas operasi, kemudian terjadi penurunan dari aktivitas finansial ya. Maka kita hitung ya, dari aktivitas operasi dikurang dengan aktivitas yang dari financing tadi, sehingga hasilnya adalah 18 jutaan, dan ini disebut sebagai kenaikan kas ya, atau cash increase ya, cash increase, sebab terjadi kenaikan ya, tidak minus gitu ya, masih lebih banyak lagi kenaikan kas yang didapat atau yang diperoleh dari operating activities. Kita sudah dapatkan terjadi yang namanya cash increase ya, kenaikan kas. Nah, berikutnya kita akan masukkan saldo awal untuk kas dan setara kas ya. Nah, saldo awal ini kas dan setara kas, di mana PT Jaya Tama itu punya 2 kas ya, yaitu yang pertama cash in bank dan yang kedua adalah petty cash gitu. Nah, kita cek dari neraca saldo di awal ya, di awal bulan, yaitu di tanggal 1 Desember ya, periode awal, di mana untuk cash in bank dan juga petty cash kalau kita totalkan itu angkanya sebesar, kalau di sini kita bisa cek ya sumnya ya, yaitu 885 jutaan 721. Nah, itu kita isi atau kita tulis ya. Kita tulis ke laporan laba ditahan, laporan arus kas tadi ya, laporan arus kas mana dia? Nah, ini dia. Kita tulis di bagian beginning cash ya, saldo awal di awal periode, saldo awal kas dan setara kas di awal periode yang totalnya tadi adalah 885 jutaan. Dan kalau kita hitung ya, cash increase ditambah dengan saldo awal kas dan setara kas di awal periode itu hasilnya sekitar 903 jutaan. Nah, 903 jutaan ini adalah menjadi saldo akhir untuk kas dan setara kas. Nah, angka ini itu harus sama atau sesuai atau balance ya dengan dengan angka saldo cash in bank dan juga petty cash yang ada di kolom neraca sebelumnya sudah kita buat ya. Ya, jadi yang angka ini, angka cash in bank dengan angka petty cash itu sekitar 903 jutaan 776 ya. Kalau kita jumlahkan di sini, kita lihat di sini ya. Oke. Nah, itu angkanya 903 jutaan ya. Ini harus sama dengan angka yang ada di sini. Nah, pas ya. Oke, sudah sama. Demikian pembahasan mengenai laporan keuangan, dari mulai laporan laba rugi, laporan laba ditahan, kemudian untuk laporan posisi keuangan atau laporan neraca, hingga sampai laporan arus kas. Sampai di sini semoga bisa dipahami dan semoga bisa menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga UKK-nya mendapatkan predikat kompeten. Terima kasih sudah menonton dan salam, bye-bye.